Banyak dana yang dialokasikan situasi masyarakat dalam Kalau kondisi ketemu ini bicara saat ini terkait Aspirasi Maluku. Baik, terima kasih kami jumpai Anda di pagi ini Selasa 20 Januari 2021 dan sebagaimana topik yang disampaikan oleh teman saya tadi di balik layar 112 Ambon, tantangan dan solusi pelayanan di Kota Ambon. Dan narasumber kami di pagi ini adalah Dr. Ronald Lekransi. Beliau adalah Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon yang kami undang di pagi ini, dan kami buka line telepon 0911 311 511 bagi Anda. Jika nanti waktunya kami buka, silakan Anda memberikan pertanyaan ataupun catatan, bahkan apapun yang bersifat positif bagi pemerintah kota dalam menata pelayanan di Kota Ambon. Dan Anda yang mengikuti kami di live YouTube kami di pagi ini, kami ucapkan selamat pagi, salam jumpa kembali, dan mungkin ada hal yang penting, silakan Anda bisa mengajukan pertanyaan, nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kami di pagi ini. Baik, kita mulai, kita punya dialog di pagi ini. Selamat pagi Pak Dokter, apa kabar? Ini pertama kali saya undang Bapak ke studio ya. Selamat pagi Pak. Sudah beberapa kali Pak. Ya. Tapi ini berhadapan dengan saya. Untuk tema ini tema baru. Ini. Iya. Baik. Kalau biasanya pagi-pagi ini aktivitas apa? Selain apel pagi atau ada perintah Pak Wali kepada Bapak, apa yang dilakukan? Iya, biasanya kalau ada penugasan disposisi pagi berarti langsung ke tempat kegiatan seperti begini. Iya. Lalu kemudian konsolidasi tugas tanggung jawab rutin. Iya. Jadi cukup padat ya kalau pagi-pagi ini ya. Waduh, padat. Tapi sebelumnya kami minta maaf karena kami minta atas nama manajemen kami mengucapkan terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk datang di tengah kesibukan Bapak di pagi ini. Baik, kita membahas tentang call center yang diluncurkan oleh Pak Wali Kota di tahun kemarin ya. Dan kami mendapatkan catatan banyak sekali pelaporan yang bukan saja bencana, tapi ada hal-hal lain. Nah, tapi di awal ini Bapak mau ingin sampaikan apa, silakan. Iya, terima kasih. Yang pertama Bung dan Bapak Ibu masyarakat Kota Ambon, Ketum bersyukur bahwa hari ini ada sarana komunikasi yang mempermudah masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah. Dalam hal ini call center 112 sebagai media komunikasi dalam kondisi kedaruratan. Nah, kalau Ketum belajar dari Undang-Undang 25 tentang 2009 tentang pelayanan publik, maka tugas pemerintah adalah bagaimana menyiapkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Itu yang pertama. Dasar pijak kita itu merujuk kepada aturan. Kemudian kalau turun sedikit ke Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, itu ada satu klausul tentang bagaimana penanganan kegawat daruratan. Nah, di situ pemerintah daerah punya peran dan andil untuk wajib hukumnya untuk melakukan pelayanan ketika masyarakat ada dalam kondisi darurat. Atas dasar itu lalu kemudian dia sangat relevan dengan
konsep Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota dalam 17 program prioritasnya, yaitu melanjutkan pembangunan Ambon Smart City, sehingga call center ini dia masuk dalam dimensi smart governance dan smart living. Jadi bagaimana pemerintahan ini dia responsif untuk bisa menyikapi situasi-situasi kedaruratan di Kota Ambon. Nah, salah satu kualitas pelayanan publik yang hari ini menjadi poin pemerintah kota termasuk call center. Ya, itu yang perlu masyarakat tahu, sehingga memang ada begitu banyak kemudahan-kemudahan ketika memanfaatkan call center 112. Pertama, bahwa dia berstandar internasional. Jadi ketong ke luar negeri pun, kalau telepon 112, kalau di Amerika dia ke 911 misalnya. Orang Amerika datang di Ambon, dia telepon 911 masuknya ke 112 karena dia punya namanya proses bisnisnya itu semuanya sama secara internasional. Sehingga memang ini mempermudah siapapun yang masuk ke wilayah kita. Lalu kemudian dia mudah diingat ya, call center nomor panggilan 112 ini mudah diingat. Kemudian gratis. Tanpa SIM card pun kita bisa call 112. Tanpa SIM card, tanpa pulsa data kita bisa call 112. Nah, ini luar biasa, sehingga memang sasarannya adalah kita hanya punya single number emergency call. Yang cuma hanya ada satu nomor panggilan darurat di daerah. Ini secara nasional Kota Ambon ada pada urutan ke 170 sekian dari 500 kabupaten kota di Indonesia kan. Nah, kita masuk di urutan ke 170 sekian yang hari ini memanfaatkan panggilan darurat 112. Begitu Pak. Jadi itu 1 kali 24 jam ya Pak ya? 1 kali 24 jam Bu Bert. Ya. Coba nanti kita tes ya. Tapi saya sudah sudah pernah kontak tentang jaringan listrik di rumah yang gangguan, cepat ditindaklanjuti. Iya. Tapi biasanya kalau masyarakat di Kota Ambon ini hubungi jam-jam berapa itu Pak? Jadi kalau soal waktu panggilan atau laporan tidak menentu, Bung Bert. Jadi memang masyarakat tergantung situasi kedaruratannya. Beta sentil sedikit soal PLN tadi. Kalau soal mati lampu sifatnya bukan darurat sebenarnya. Kecuali misalnya jaringan PLN itu ketika tidak diputus dia berdampak kebakaran misalnya. Ini sifatnya darurat. Nah, ini harus dibedakan ya. Sehingga call center ini benar-benar dimanfaatkan untuk panggilan dalam kondisi darurat. Iya. Begitu. Kalau tentang banjir, tanah longsor itu selalu ya? Iya. Jadi masyarakat perlu tahu bahwa klasifikasi panggilan kedaruratan ini dia ada beberapa. Pertama, kedaruratan medis, ada kedaruratan kesehatan, ya itu kedaruratan medis tadi, kesehatan. Kemudian kedaruratan bencana, ya termasuk kebakaran dia masuk dalam kedaruratan bencana. Lalu kemudian kedaruratan keamanan ketertiban. Lalu kemudian ada darurat yang lain, klasifikasi yang lain yang tidak masuk dalam medis maupun keamanan ketertiban dan bencana, seperti misalnya pengamanan hewan liar, ya, atau orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, orang ya begitu. Lalu kemudian satu layanan yang sifatnya tidak darurat itu adalah layanan mobil ambulans jenazah. Jadi dari 4 klasifikasi kedaruratan yang disampaikan tadi, ada satu yang tidak darurat yang merupakan pikiran Pak Wali dan Ibu Wakil Wali Kota untuk dimasukkan bagian dari pelayanan pemerintah, yaitu menyediakan mobil ambulans jenazah. Nah, mobil ambulans jenazah pun dalam fungsinya itu gratis yang pertama. Lalu yang kedua, itu pelayanannya hanya dari rumah duka ke tempat pemakaman. Jadi bukan dari rumah duka antar ke sini, seng ada itu. Fasilitas ini hanya untuk memudahkan masyarakat untuk bawa dari rumah duka ke tempat pemakaman. Termasuk dari rumah sakit ke rumah duka. Termasuk dari rumah sakit, ya. Termasuk dari rumah sakit ke rumah duka. Oh, kalau dari rumah sakit ke rumah duka kan rumah sakit punya fasilitas. Jadi sifat mobil ambulans hanya mengantar dari rumah duka ke
hari ini ya, dalam kesepakatan hari ini, dalam SOP hari ini hanya melayani dari rumah duka ke tempat pemakaman. Belum yang lain. Ya, baik. Penjelasan Pak Kades ini mengingatkan saya ketika pertemuan gubernur bersama dengan Pangdam, Kapolda dan Wali Kota dan Bupati SBT, wakil gubernur. Ada teman wartawan yang sampaikan ke saya tentang call center ketika persoalan keamanan di kawasan, kita sebut apa ya, Stein apa kawasan AM Sangaji. Iya. Nah, itu ada yang mengatakan kami sudah menghubungi polisi tapi lama, tapi ketika kami menghubungi 112 itu tidak lama juga tapi mudah ditindaklanjuti. Oh begitu. Nah, tapi apakah petugasnya itu disiapkan 1 kali 24 jam atau gimana? Standar yang dipakai sebagaimana yang disampaikan standar internasional seperti 911. Iya. Jadi hari ini semua kementerian lembaga sejak beberapa tahun kemarin punya ada nomor panggilan darurat. Misalnya polisi 112. Iya. Kesehatan 119 ya. Nah, begitu badan bencana juga. Nah, pada saat itu dalam konteks bahwa semua membutuhkan sesuai dengan dia punya tugas dan fungsi. Badan bencana dikasih waktu itu ketika menindaklanjuti persoalan COVID. Iya. Nah, itu baru dikasih nomornya. Nah, kesininya pemerintah melihat bahwa kedaruratan ini sifatnya sulit dan harus segera ditangani, dan karena itu tidak boleh ada banyak nomor panggilan kedaruratan. Betul, ya. Sehingga hanya harus ada berkesimpulan hanya ada 1 nomor panggilan darurat. Dan karena itu secara nasional itu hanya difasilitasi kalau 112 itu. Nah, kalau bicara tentang kedaruratan keamanan ketertiban itu yang menarik bahwa call center ini dia membangun jejaring. Kalau sebelum ada call center itu kedaruratan itu sifatnya penanganan berdasarkan tupoksi. Ya, misalnya bencana ya badan bencana, kebakaran ya teman-teman pemadam kebakaran, lalu kepolisian soal keamanan ketertiban, Pol PP juga ya dalam tupoksi mereka. Kesininya malah call center 112 dia mengintegrasikan sistem. Jadi ketika ada laporan terkait dengan misalnya kebakaran, bisa saja teman-teman call taker di pusat kendali informasi itu dia mendiseminasi informasi ke beberapa instansi terkait. Karena kebakaran dia bisa saja berhubungan dengan teman-teman PLN. Bisa berhubungan dengan kesehatan ya, karena bisa saja ada yang korban saat itu butuh penanganan. Ya, bisa berhubungan juga dengan teman-teman perhubungan terkait dengan bagaimana lalu lintas itu ditata secara baik. Nah, artinya bahwa panggilan kedaruratan ini sifatnya adalah kerja kolektif, terintegrasi. Sehingga pada saat itu pimpinan daerah tidak perlu harus lagi memanggil satu-satu. Karena sudah otomatis ketika ada laporan kedaruratan tertentu, lalu kemudian diseminasi informasi itu akan disampaikan sekaligus kepada beberapa instansi terkait yang punya kewenangan yang berbeda. Karena teman-teman sudah identifikasi ada korban keseng, ya, kemudian ada kebutuhan apa lagi. Nah itu yang menjadi indikator untuk mendiseminasi informasi. Nah kalau terkait dengan kepolisian, biasanya memang kalau panggilan ke 112 masuk berarti ke 112. Nah biasanya kalau nomor handphone yang black market itu, dia kecenderungannya adalah ketika telepon ke 112 itu pasti dia tidak masuk. Dia masuknya ke 112, dia masuknya ke call center. Dia tidak masuk ke 110 ya, miliknya polisi. Nah, tapi kalau handphone yang betul-betul dipasarkan secara resmi itu otomatis dia akan ke 112. Jadi himbauan kepada masyarakat harus lebih selektif ya, jangan sampai HP-nya HP black market. Iya. Jadi memang yang hebatnya adalah sistem ini dia memadukan kita. Bahwa polisi dan pemerintah kepolisian dalam hal ini Polresta Pulau Ambon juga kita sama-sama. Jadi diseminasi informasi ini dia tidak hanya lewat sistem, tetapi setelah itu lalu kemudian dia tersebar lewat
grup WA, petugas-petugas, lewat pimpinan OPD, lewat pimpinan kepolisian, TNI, SAR dan lain-lain. Itu otomatis terdiseminasi ke mereka sehingga ada begitu banyak sarana yang digunakan untuk supaya jangan sampai informasi bias atau informasi tidak tersampaikan. Nah, ini yang perlu masyarakat tahu sehingga polisi cukup cepat. Ya. Tapi kalau biasa dihubungi itu langsung tersambung secara otomat ke Pak Wali dan Ibu Wakil Wali Kota. Dia ke call taker. Oh, call taker ya. Ya, tapi Pak Wali dan Ibu nanti masuknya ke grup call center 112 untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap semua mekanisme dan proses di situ. Nah, itu yang perlu masyarakat tahu. Jadi memang 112 itu kita 3 shift. Ya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir bahwa nanti ada saat di mana tidak diterima laporannya. Karena kita 3 shift itu dari jam 7 sampai jam 2 siang, jam 2 siang sampai jam 9 malam, jam 9 malam sampai jam 7 pagi lagi. Nah, itu yang. Ya. Baik, Pak tahan dulu, kita ada penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi. Halo. Terputus ya? Ya. Bagi Anda yang menghubungi kami di studio, Anda harus memastikan bahwa signal Anda kuat dan pulsa Anda tetap terjamin sehingga hubungi kami tidak mengalami pemutusan nomor kontak dengan kami ya. Ketika kami sapa Anda harus direspon. Baik, kita lanjut, kita punya dialog. Jadi ketika ini diluncurkan oleh Pak Wali Kota di tahun kemarin, Pak, ada nggak data udah berapa banyak yang hubungi itu? Jadi sampai hari ini per tanggal 8 September ketika di launching oleh Pak Wali Kota itu dengan menghadirkan kementerian terkait, itu ada kurang lebih 550 laporan. Untuk Januari ini saja 80 laporan. Ya, Januari saja ini sampai ini baru tanggal berapa ya? Tanggal 20, Pak. Tanggal 20. Tanggal 20 ini sudah 80 laporan ke call center terkait dengan laporan kedaruratan. Iya. Nah, jadi perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa darurat medis hari ini sampai hari ini laporan yang disampaikan dan ditindaklanjuti oleh tim call taker itu adalah kurang lebih 154 laporan berhubungan dengan darurat medis. Kalau darurat keamanan ketertiban itu kurang lebih 230 laporan sampai hari ini. Lalu kemudian darurat bencana itu 66 laporan pengaduan. Lalu darurat lainnya itu ada 82, darurat lain itu kayak pengamanan hewan liar. Lalu kemudian orang hilang, ODGJ, yaitu. Lalu kemudian pelayanan mobil jenazah itu kurang lebih sudah 16 kali aduan. Yang disampaikan ke call taker. Jadi total sampai dengan per kemarin itu ada 550 laporan yang diterima di call center 112. Itu ditindaklanjuti semua itu, Pak ya? Ditindaklanjuti. Memang gini, diakui bahwa tidak semua bisa ditindaklanjuti, butuh koordinasi. Seperti misalnya masyarakat butuh jaringan kabel PLN yang ada di atas rumah, di pohon-pohon yang menurut mereka satu ketika mengancam ketika pohon tumbang dan lain-lain. Itu butuh koordinasi. Tetapi kami tetap memastikan bahwa pelapor mendapatkan informasi feedback terhadap apa yang dilakukan oleh petugas, sehingga mereka tidak cemas dan was-was bahwa apa yang dilaporkan tidak ditindaklanjuti. Baik, dokter tahan dulu, ada penelpon yang masuk. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Ya, dengan mana di Stein. Silakan, ya cepat aja Pak, waktunya terbatas ya. Iya, jadi memang sangat luar biasa. Yang pertama saya harus kasih apresiasi dulu karena kemarin keluarga saya itu sakit, ditelepon, ditolak di beberapa rumah sakit karena disuruh rujuk, dikawal terus oleh call center 112 ini. Teman-teman, sangat luar biasa. Cuman yang saya mau tanyakan, kira-kira tantangan seperti apa yang dihadapi pemerintah Kota Ambon terkait dengan program ini? Kemudian bagaimana mempertahankan keberlanjutan dari program ini? SDM-nya harus diperkuat misalnya, atau anggarannya seperti apa sehingga program ini dia tetap berjalan terus dan masyarakat tetap terlayani. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Manaf. Ya, silakan. Pak langsung aja direspon. Tentang. Baik, Bung Ber. Pak Manaf, terima kasih ya. Yang pertama bahwa
Pak Manaf ini adalah cerita tentang success story beliau dalam proses bagaimana call center membantu proses keluarganya. Nah, yang kita perlu ketahui Bapak Ibu masyarakat bahwa memang kalau kita tidak memulai hari ini untuk melakukan sesuatu, maka sebenarnya sesungguhnya kita terlambat untuk melakukan sesuatu buat masyarakat kita, apalagi dalam kondisi kedaruratan. Sehingga kalau ditanya kekurangannya, kita butuh untuk memang menyiapkan banyak hal, termasuk sumber daya manusia, sarana prasarana. Ya, misalnya beta kasih contoh soal pelayanan kedaruratan medis. Nah, itu artinya bahwa mestinya semua di kecamatan, di puskesmas harus punya mobil ambulans dan sopir yang siap. Iya ya. Itu kesulitan itu Pak kalau semua kecamatannya harus misalnya siap ya. Sehingga memang kita berharap bahwa semua wilayah itu punya titik bantuan terdekat. Tapi hari ini Dinas Kesehatan atas dasar keterbatasan sarana prasarana itu, lalu kemudian kita fokus di Valentine. Jadi tenaga medis, dokter, perawat, petugas call centernya itu, call takernya itu, adminnya itu, mereka berpusat di Valentine. Ya. Nah, ini kendala-kendala yang dihadapi. Tapi Bapak Ibu bisa lihat bahwa dengan keterbatasan yang ada, komitmen pemerintah sangat kuat. Artinya bahwa OPD teknis sesuai arahan Pak Wali Kota dan komitmen pemerintah kota, dan itu dia terjemahkan jelas terurai di dalam konsep membangun keberlanjutan Ambon Smart City itu. Bagaimana tentang smart governance-nya, tata kelola pemerintahannya harus diperbaiki. Dan Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota dalam setiap arahannya selalu menyampaikan bahwa bertahap kita akan memperbaiki sistem kita. Kita akan memfasilitasi secara bertahap sarana prasarana. Bertahap kita siapkan sumber daya manusia. Ya, sehingga memang dengan semua yang baik, kalau bicara anggaran hari ini kita mulai tidak ada anggaran. Aplikasi yang kita gunakan ini hari ini masih aplikasi CSR. Kan semestinya kan aplikasi ini dibayar, tapi hari ini kita masih menggunakan jasa aplikasi yang berdasarkan CSR. Dengan mana itu Pak? Dengan ada satu pengembang, mereka bersedia untuk membantu kita untuk itu. Dan itu mereka bagian dari Kementerian Kominfo yang memfasilitasi kabupaten kota untuk memanfaatkan call center 112. Nah itu yang perlu diketahui, sehingga kalau tadi Ketua Bapak tadi bilang bahwa apakah ini akan sustainable, berkelanjutan, sudah pasti. Karena ini sudah standar hari ini Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota sudah pasang standar pelayanan kedaruratan ini. Jadi walaupun nanti tugas Pak Wali dan Ibu Wali berakhir, nanti ini tetap berlanjut terus ya. Ini akan tetap menjadi komitmen. Beta kira siapapun pemimpinnya dia akan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat, apalagi dalam kondisi kegawat daruratan. Ya. Tadi dalam penjelasan Pak Kadis tadi di bulan Januari ini 80 pengaduan yang ditangani. Betul. Tadi itu lebih banyak apa ya? Tadi penjelasannya kan Januari ya? Nah, Januari ya. Kalau Januari itu masih tetap aspek kedaruratan keamanan ketertiban unggul. Jadi kalau tadi keseluruhan sampai dengan hari ini 230 itu ada 80 itu yang di Januari. Nah, itu jadi total semua kan 550 ya. Kedaruratan keamanan ketertiban 230. Tinggi juga ya? Iya. Sementara di Januari saja itu ada kurang lebih 38 laporan berhubungan dengan ini. Jadi kedaruratan keamanan ketertiban ini soal perkelahian massa, gangguan keamanan, kriminalitas, penyalahgunaan miras, ya termasuk dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu masuk juga ya? Masuk, karena undang-undang menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak. Walaupun ini, bukan itu bencana ya? Itu kedaruratan. Karena undang-undang melindungi. Kalau semua aspek yang masuk di dalam indikator, berarti itu bagian dari pelayanan publik. Dan itu pelayanan dasar. Tapi tidak termasuk perselingkuhan ya? Iya, baik Pak. Kalau tadi penjelasan Pak Kadis tadi tentang 3 shift yang dibagi kepada petugas ya. Iya.
dan itu bersifat kolektif. Jadi petugasnya itu tidak saja ANSI dari Kominfo, betul. tapi apa juga dari misalnya dari kepolisian atau dari dinas kesehatan. Iya. Jadi kalau di apa namanya induk call center ini itu kami libatkan OPD teknis terkait kayak Pol PP, ya, kemudian teman-teman Perkim, perumahan pemukiman kemudian berkaitan dengan teman-teman bencana, itu semua ada dengan kita. Sama dengan Kominfo. Kominfo di situ termasuk dalam tanggung jawab sebagai supervisor untuk memastikan bahwa semua komunikasi berjalan. Nah, jadi memang ada tiga shift yang kita bangun untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi memang kendala-kendala yang teknis itu, misalnya soal jaringan, ya. Tetapi ke depan memang kami sementara di tahun ini akan memfasilitasi semua mitra dengan sarana komunikasi tambahan menggunakan HT, hand talk. Nah, ini nanti ke depan kita pakai pendekatan itu sehingga informasi selain dari aplikasi call center, tapi juga akan menggunakan hand talking untuk bisa lebih mudah komunikasi. Jadi penyebaran informasinya lebih cepat juga. Ya baik. Begitu. Ya. Pak Kadis, tahan dulu, kita di ujung telepon sudah tersambung dengan Pak Wali Kota, kita sapa dulu. Ya. Ya, kita lanjut, masih kita hubungi lagi. Oh ya. Ya, sebagaimana yang dijelaskan Bapak tadi tentang di tahun lalu 550 kalau tahun lalu 470 tambah dengan Januari 550. Ya. Jadi itu dari mulai September itu ya, September. Ya, betul. Nah, pasti tahun ini meningkat ini ya. Tahun ini kan baru Januari toh, Bung Bet. Baru Januari, kalau Januari ini kan tadi kurang lebih 80 laporan. Iya. Enggak, maksudnya tidak hitung Januari. Ya, mudah-mudahan saja sampai dengan Desember jangan meningkat ya. Kita doakan jangan ada bencana lagi. Iya, kalau bencana alam kalau bisa jangan. Kalau soal bencana kesehatan ini juga tentatif toh, Bung Bet. Iya. Orang sakit 9 kata mau sakit, betul, jadi. Betul. Ya, begitu, Bert. Tapi bagaimana sosialisasikan ini kepada masyarakat? Mungkin mereka yang ikuti secara mungkin dari TikTok, dari aplikasi yang milik pemerintah kota. Betul. Kalau masyarakat yang tidak punya fasilitas itu, gimana caranya untuk mendekatkan ini kepada mereka? Baik, jadi yang pertama juga perlu kami sampaikan terima kasih buat RRI bahwa ini menjadi sarana untuk kami juga mensosialisasikan konsep pemerintah kota hari ini soal call center 112 kepada masyarakat. Ya, Ketua berharap ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Memang Bung Bet, kalau Ketong lihat tren ini lebih banyak laporan itu dia di Kecamatan Sirimau. Sirimau itu paling tinggi sekali tren laporan. Yang paling rendah itu di Kecamatan Letimur Selatan. Nah, itu sampai hari ini kita baru terima kurang lebih 3-8 laporan. Ini mungkin akibat di Sirimau itu kan jumlah penduduknya cukup banyak sehingga ya. Itu yang mendorong wali kota untuk harus dimekarkan itu. Iya, jadi memang trennya lebih banyak di Letimur Kecamatan Sirimau, lalu kemudian Nusa Niwe, kemudian Teluk Ambon, baru Letimur Selatan. Jadi kalau dipetakan memang Sirimau ini jadi pusat kekacauan ya gitu ya. Lebih banyak laporannya, lebih banyak ya Bung Bet, laporannya soal keamanan ketertiban itu di Sirimau. Iya. Kalau melihat Sirimau ini sudah hampir satu kabupaten ini di provinsi ini, Pak. Cukup tinggi ya, cukup tinggi ya. Dan saya masih ingat keinginan wali kota untuk meminta kepada gubernur untuk membantu juga untuk bisa kecamatan ini dimekarkan, desa Batu Merah itu harus dimekarkan. Iya. Baik, terkait dengan masalah-masalah ini, tapi secara internal juga kami harus, Bapak harus memastikan juga gimana dengan petugas yang ditempatkan itu. Mereka selain SDM-nya bagus, tapi juga kesehatannya terjamin apa tidak? Betul. Jadi begini, yang perlu masyarakat tahu bahwa teman-teman call taker ini adalah pegawai. Iya. Mereka adalah rata-rata punya sumber daya manusia
yang baik. Ya. Karena sebagian besar itu sarjana. Iya, iya. Ya, jadi setiap hari kami melakukan evaluasi terhadap tugas-tugas dan fungsi ini. Iya, iya. Nah, memang harus diakui bahwa tidak semua laporan itu bisa secara cepat ditindaklanjuti, Bung Bert. Nah, Betul. Pak Wali Kota itu selalu menekankan aspek respon time. Kan orang berharap bahwa ketika dilaporkan cepat-cepat sudah harus ditangani, iya kan? Iya, iya, iya. Tapi memang dengan kondisi hari ini bahwa ada beberapa laporan yang memang butuh waktu. Ya, butuh waktu untuk menindaklanjuti. Iya, Karena butuh iya. koordinasi yang Iya. panjang. Kayak tadi beta cerita soal semalam itu atau sehari ada beberapa laporan, khususnya malam ya. Kalau siang itu mudah. Iya, iya, iya. Tapi kalau malam itu misalnya ada beberapa laporan kedaruratan medis, itu berarti kan konsentrasinya terbagi. Berarti Betul, betul. laporan yang ketiga atau keempat itu pasti dia agak sedikit delay. Dia menunggu. Iya, iya. Nah, iya. pasti dia menunggu. Nah, ini yang ke depan secara bertahap kita akan memperbaiki pasca semua bisa dipenuhi secara bertahap. Ya, sarana prasarana, Iya, sumber iya. daya manusianya. Nah, tapi ketum bersyukur Bung Bert dan Bapak Ibu masyarakat dengan kondisi yang ada hari ini, Ya. pemerintah komitmennya sangat kuat. Bayangkan 550 laporan hari Ya. ini. Luar biasa kan? Berarti memang ini komitmen. Ini gambaran bahwa Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, pemerintah kota dan mitra-mitra terkait ini punya komitmen untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya. Gitu. Pak Kadis, kalau ini kan sejak diluncurkan butuh waktu biasa berapa lama untuk lakukan evaluasi? Mungkin ketika misalnya saja terjadi persoalan di sini kita lambat untuk menangani dan itu secara internal harus dievaluasi. Betul. Jadi Ya. biasanya kalau hari itu ada kendala itu langsung dicari solusinya, Pak Bert. Iya, iya. Tetapi secara kolektif dalam forum itu kami biasanya per 1 bulan atau 2 bulan 2 bulan ya. dengan mitra terkait untuk memastikan bahwa ada kendala di aspek yang mana itu yang kita cari solusinya. Iya, iya. Seperti awalnya kan orang telepon ke 110 kepolisian, masuknya ke 112 kan. Nah, ini harus disepakati dengan teman-teman di kepolisian. Iya, iya, iya. Iya toh. Nah, akhirnya ketika masuknya ke 112 berarti kami direct panggilan ke 110. Iya. Sambil kita tetap menginput laporan supaya Pol PP mengetahui bahwa ada kejadian. Karena tupoksi keamanan ketertiban juga ada di teman-teman Pol PP. Iya, iya. Bung Bert. Iya, dan itu kan mengamankan keputusan pemerintah ya. Betul. Jadi itu konsepnya bahwa call center 112 ini dia membuka ruang integrasi pelayanan. Iya, iya, iya. Jadi satu kejadian beberapa instansi teknis terlibat. Jadi terkait dengan rumah sakit ini Bung Bert perlu kami informasikan juga bahwa Dinas Kesehatan sudah punya MOU dengan rumah sakit. Semua rumah sakit di Kota Ambon. Ada kurang lebih 11 rumah sakit yang sudah punya perjanjian kerjasama dengan pemerintah kota terkait dengan layanan call center 112. Iya, iya. Kedepan memang konsepnya adalah begini Bung Bert, ketika rumah sakit terdekat itu ada di mana, lalu ada laporan, itu maka diseminasi informasi dari kesehatan itu bisa ke rumah sakit itu untuk menangani pasien tertentu. Iya, iya, iya. Sasarannya adalah efektivitas pelayanan. Iya. Kalau misalnya dari kota sini ketemu harus pikir Hatio besar kan cukup jauh nih Bung Bert. Iya. Ketemu berharap bahwa misalnya Laimena bisa ambil alih. Nah, ini konsep Dinas Kesehatan yang sementara disiapkan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Iya. Dan kalau Pak Kadis, kalau dalam evaluasi yang dilakukan dibandingkan dengan tahun kemarin dan tahun sekarang dengan tahun sebelum adanya call center ini, gimana kepuasan masyarakat paling tidak menjawab sedikit apa tidak? Oh iya, sudah pasti ada perbedaan Bung Bert karena sifatnya kolektif, penanganannya terintegrasi. Dulu orang bingung harus meminta bantuan kemana, betul. Dalam kondisi kedaruratan. Iya toh. Tapi hari ini orang buka mata, dia ingat 112 kalau ada masalah ketika dia sakit dalam kondisi sesak napas, serangan jantung atau yang lain. Memang ada orang yang merasa bahwa responnya terlambat.
Ya, kan ada juga yang merasa ya. Untuk yang ini kami minta maaf untuk masyarakat kalau misalnya ada telepon, misalnya telepon juga kadang-kadang suaranya kresek atau bermasalah, ya. Karena memang sistem itu dia terhubung dengan jaringan internet. Nah itu. Jadi ke depan ini kita akan pakai fasilitas tambahan sehingga semua sarana bisa dipakai untuk berkomunikasi, Mbak. Ke depan ini. Penjelasan Pak Dokter ini mengingatkan saya karena saya juga aktivis di gereja. Di situ kan ada kita punya lembaga juga yang tanggap darurat tingkat jemaat ya. Nah, gimana bisa menghubungkan lembaga-lembaga di tingkat keagamaan itu dengan pemerintah kota? Betul. Apa bisa apa tidak ya? Iya, jadi sebenarnya komunitas atau kelompok-kelompok yang merasa terpanggil untuk terlibat untuk penanggulangan bencana itu sebenarnya mestinya bermitra dengan dinas OPD teknis terkait. Ya, karena jejaring kita ini kan instansi teknis. Call center ini kan pusat aduan, tetapi sebenarnya di bawahnya itu ada lintas sektor yang terlibat untuk melakukan upaya penanganan. Jadi kalau di badan bencana itu teman-teman berkoordinasi dengan BPBD Kota Ambon misalnya, atau BPBD Provinsi Maluku. Sinergisitasnya dibangun di situ, Bung Bert. Sehingga misalnya ada kejadian di Nusa Niue, dari komunitas ini dia bisa terlibat. Kan badan bencana itu dia punya program banyak, Bung Bert, terkait Destana tuh Desa Tangguh Bencana. Ya. Kemudian Kelurahan Tangguh Bencana, Madrasah Aman Bencana. Nah, ini kelompok-kelompok komunitas yang mestinya dia bisa bersinergi dengan teman-teman instansi teknis untuk sama-sama melakukan upaya. Paling sedikit bukan soal penanganannya, tetapi bagaimana langkah preventifnya tuh. Jadi dicegah dulu ya. Jangan tunggu sampai. Aspek mitigasi itu aspek penting, Bung Bert. Ini jadi, yang harus jadi. Jangan tunggu sampai bencana datang baru dilakukan. Padahal tingkat mitigasi atau pencegahan itu jauh lebih penting ya. Itu sebenarnya konsepnya. Baik. Kalau selain masalah-masalah yang disampaikan tadi, ada nggak penelepon yang minta untuk masalah lain? Oh iya. Jadi ada yang banyak itu mencoba untuk memastikan saja bahwa call center itu berfungsi di malam hari. Coba-coba itu? Coba-coba. Ada kurang lebih 200-an, Mumbet. Dari data kami ada 200-an yang hanya, Ibu mohon maaf ya, saya cuma mau tes kalau call center sudah jadi aktif sampai hari ini. Kayak gitu. Nah, banyak orang khawatir bahwa pasca launching 8 September itu lalu call center tidak berjalan. Iya kan, kekhawatiran itu pasti semua orang sama. Tapi hari ini 500 laporan, ini 550 laporan membuktikan bahwa call center itu komitmen pemerintah daerah. Ya, itu komitmen pemerintah daerah untuk melayani. Ada satu ketika Bumbet ada anak kecil, dia telepon, tante bisa bantu beta bikin PR kah? Ternyata dia dalam kondisi darurat karena besok matematika harus dikumpul, Bumbet. Dan itu darurat itu. Itu darurat, sifatnya juga darurat menurut anak ini ya. Jadi ya ke depan memang ketong harus mengedukasi masyarakat supaya bisa memanfaatkan call center 12 secara baik, secara efektif. Karena dampak dari ketong iseng adalah ada korban yang akan mengalami dampaknya. Ada keluarga, ada orang-orang yang tidak akan ketong layani. Ya karena ketong iseng kan main-main dengan call center 112. Nah kayak gitu. Jadi bagi Anda yang mengikuti kami live di sini, kami ingatkan Anda jangan menghubungi 112 dengan coba-coba ya, karena di situ bukan layanan untuk main-main, tapi itu layanan untuk menangani persoalan kedaruratan. Baik, lanjut kita punya dialog di pagi ini. Sudah dipikirkan nggak misalnya yang tadi disebutkan tadi ada anak sekolah yang minta, ya mungkin juga harus go to school juga ini untuk kampanyekan ini. Iya, betul. Jadi kami sudah bermitra dengan beberapa fakultas di Universitas Patimura, Bumbet. Jadi mereka termasuk dengan OKP. Jadi mereka akan menjadi mitra pemerintah dalam hal ini kami untuk bisa mengedukasi ini ke masyarakat. Kemarin terakhir dengan visi Pumpati di Desember,
Ya, Lalu ya. kita masuk ke sekolah-sekolah, Bung Ber. Nah, ini tujuannya adalah anak-anak ini dia akan menjadi sarana penghubung komunikasi dengan papa mamanya di rumah Iya, iya, atau iya. saudara-saudaranya. Sehingga ketika terjadi kondisi kedaruratan, mereka tahu bahwa ada call center 112. Sekali lagi, buat masyarakat, call center 112 ini adalah penanganan yang sifatnya darurat. Ya, Ya, hanya yang sifatnya darurat. Kalau tidak ditangani maka ada ancaman jiwa. Ada korban jiwa di situ. Betul, betul. Jadi sifatnya darurat. Jadi jangan sampai gigi sakit, kepala pusing sedikit, ya toh? Ya, ya, ya. Nah, padahal gigi sakit ini karena memang baru habis cabut gigi, Pombet, lalu telepon call center 112 ini masalah kan? Iya. Iya. Tapi tidak ada kasus demikian kan? Kita berharap ke depan jangan ya. Untuk memang ada yang menelpon Ya. butuh tebang pohon, ya. Oh, itu juga kasusnya. Masuk di dalam call center, tapi kita sampaikan ke masyarakat harus dilihat ya urgensinya. Karena kalau misalnya sifatnya bukan darurat bisa langsung dengan OPD teknis langsung. Kalau call center itu sifatnya ancaman hari itu dan butuh penanganan. Tapi ada kasus tidak, misalnya ada yang hubungi Pak Wali atau Ibu Wali, Wakil Wali Kota langsung terus disambung ke 112. Jadi ada masyarakat yang karena tahu nomor Pak Wali, Ya. mereka kasih tahu Pak Wali ini hubungi call center yang masuk. Nah, Pak Wali tanya ini kenapa yang masuk? Ya, ternyata mati lampu. Oh, mati lampu Di Pemkot. Jadi ini salah satu kendala yang kan ada genset, Pak. Tadi ada salah satu kendala kita itu, Bung Bet, ya. Nah, ketum berharap bahwa ada genset otomatis itu Ya. yang tahun ini nanti disiapkan, sehingga sudah tidak lagi mengulang kesalahan yang ini. Nah, jadi memang ada banyak hal ya, Ya, yang ya. menjadi faktor kendala. Orang kan yang tahu dia tahu telepon harus saja bisa dilayani Betul, begitu. betul. Padahal ada konteks kondisi tertentu di mana mati lampu ya, jaringan di Pemkot itu bermasalah, dia berpengaruh. Tapi nanti kami akan siapkan sarana komunikasi konvensional juga sehingga masyarakat bisa pakai itu sebagai sarana komunikasi lain. Karena Kominfo kami punya nomor telepon aduan yang nanti juga kami bisa kasih. Nanti setelah ini Bung Bet ya, Ya, ya. kita sosialisasi nomornya. Baik. Kalau dengan para raja RT RW gimana ya? Mereka sudah memiliki nomor ini juga untuk disampaikan Ya. ke warga masing-masing. Kan semua hadir. Pada saat melaunching ini kan semua pemangku kepentingan termasuk raja, lurah, camat semua hadir. Nah, kita berharap bahwa pesan ini harus ke masyarakat. Karena yang merasakan dampak kedaruratan itu kan masyarakat. Pemerintah ini kan hanya sarana. Ya, ya. Sarana untuk mengkomunikasikan. Tapi kalau mereka yang sakit, kan mereka yang harus mengkomunikasikan langsung ke call center. Iya kan, dia tidak bisa lagi sakit lalu tiba-tiba telepon Bapak Raja dulu, Bapak Raja yang telepon ke call center toh, Bung Bert. Betul, betul. Jadi harus pesan ini tersampaikan ke semua masyarakat. Nah, tahun ini kami berkomitmen untuk mengedukasi informasi ini ke semua masyarakat sampai ke level paling bawah, desa negeri. Dan terima kasih untuk RRI untuk hari ini supaya bisa pesannya tersampaikan ke masyarakat yang belum tahu. Pak Dokter, ada kasus tidak tentang misalnya masalah sampah? Mereka lapor apa? Lapor melalui situ juga atau tidak? Atau langsung ke dinas persampahan? Kalau sampah ada, laporannya ada bahwa ada tumpukan sampah yang sudah sampai bau. Nah, itu disampaikan. Padahal itu tidak perlu itu ya, harus. Tapi kalau dia sudah mengancam kesehatan lingkungan harus dilaporkan. Karena dampaknya sudah masif. Iya, iya, iya. Ya, dampaknya masif dan berisiko di situ masyarakat bisa mengalami penyakit-penyakit ikutan yang lain sehingga dilaporkan dan itu ditindaklanjuti. Saya ambil contoh misalnya saja di kawasan air besar ya, ketika mulai dari Goa Bunda Maria naik ke atas. Iya. Itu kan harus dibangun kesadaran masyarakat. Betul. Dan itu sampah di situ kan sangat padat sekali dan sudah bau busuk gitu. Betul. Nah, itu apakah di 112 juga mendapat laporan dari sana ataukah langsung ditindaklanjuti oleh instansi teknis? Sebenarnya sarana komunikasi masyarakat hari ini sudah banyak, Bung Ber. Ada yang langsung messenger Pak Wali, Ibu Wakil Wali Kota, DM Pak Wali, DM Ibu Wakil Wali Kota. Kadang-kadang mereka
langsung komentar di media sosialnya pemerintah kota. Ini Hmm. sarana-sarana Iya, yang iya. tidak harus lewat call center 112, Bung Ben. Hmm. Ya. Dan buktinya kan lewat media sosial saja Dinas Lingkungan Hidup sudah langsung eksekusi di lapangan. Iya, betul betul. Nah, memang yang kita harapkan adalah semua pihak bisa merasa menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan sampah di Kota Ambon. Baik Iya. pemerintah maupun masyarakat ya. Pak Dokter, ini kan sarana ini kan cukup penting. Iya. Tapi bagaimana untuk mengatasi padatnya, bisa saja ketika satu saat padatnya Laporan. harus masuk, ya. Itu gimana atasannya ini? Iya, jadi call taker 112 itu ada bukan cuma satu, Umber. Jadi di sana itu ada 4 layanan. 4 ya. Jadi sampai hari ini belum ada kendala soal bahwa kami kesulitan. Kalau beda sama Surabaya karena tingkat kepadatan Iya. penduduknya tinggi, jadi angka laporannya juga banyak. Mereka itu 1 bulan bisa 5.000 laporan. 1 bulan, Umber. Iya, iya, iya. Memang tinggi sekali. Jumlah penduduknya udah puluhan Ya, juta itu. dan ya. mereka semalam itu petugas call takernya itu kurang lebih 70 orang semalam. Iya, iya, iya. Kalau di Ambon masih 4 orang. 4, iya, iya. Tapi di Surabaya sudah 70 orang. Nah, tergantung memang mereka punya kebutuhan aduan. Kondisi masyarakat, konteks masyarakatnya memang beda ya. Iya, iya. Kepadatan penduduknya. Ya. Dan sejauh ini belum ada misalnya saja catatan langsung dari Pak Wali atau Bu Wakil Wali Kota Terkait apa, Umar? mungkin untuk pembedahan-pembedahan ke depan ketika mendapat laporan masyarakat harus lebih cepat lagi atau gimana? Sudah, itu atensi Pak Wali sama Ibu Wakil Wali Kota soal respon time. Bahwa dalam kondisi apapun memastikan bahwa masyarakat terlayani. Iya, iya. Nah, itu yang penting. Sambil memang diarahkan secara bertahap kita fasilitasi sarana prasarana. Seperti misalnya layanan mobil ambulans jenazah. Teman-teman Perkim itu kan hari ini cuma punya 1 mobil. Nah, tapi teman-teman ini sudah bermitra dengan mitra-mitra eksternal Iya, iya. yang punya mobil ambulans yang bisa membantu. Jadi itu pendekatan. tidak terbatas untuk rumah-rumah sakit, tapi juga mungkin ada kelompok organisasi lain yang punya mobil ambulans, itu kerjasama juga. Mereka bisa bermitra dengan pemerintah kota. Bukan, maksudnya sudah dibangun kemitraan itu. Sudah ada. Jadi ada yang punya teman-teman partai yang punya mobil yang Iya. mau bermitra dengan call center 112 lewat Dinas Perumahan Pemukiman itu sudah dikonsolidasikan. Mereka sudah rapat terbatas dan Iya, itu iya. sudah disepakati. Sehingga itu membantu keterbatasan sarana prasarana yang pemerintah kota punya hari ini. Ya, saya tanyakan ini kepada Pak Kadis karena Ya. saya beberapa kali juga dihubungi Ya. untuk mungkin mereka berpikir kita kedekatan dengan pemerintah, Ya. jadi kita bisa ini nanti. Tapi ketika nanti kami berjanji kalau kami dihubungi nanti kami memberikan solusi ini ya kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Karena ini lagi-lagi ketika kemarin saya melakukan dialog dengan pihak rumah sakit dalam hal ini RSUD tentang petugas di kamar mayat juga ada yang mengeluhkan itu. Mempertanyakan dan mempersoalkan kenapa harga ambulans di RSU berbeda-beda dibandingkan dengan yang lain. Itu yang ada penelepon yang masuk dan tanyakan itu. Begitu. Ya. Sudah dijawab. Sudah dijawab. Yang penting harus dijawab Iya, Ben. iya. Oleh pihak rumah sakit atau kementerian atau dinas terkait. Iya, dan saya langsung tindak lanjutkan ke Pak Kadis dan juga kepada Ibu Direktur. Tolong disikapi ini karena ini kan penelepon bahkan masyarakat yang mempertanyakan langsung. Iya, betul. Iya. Memang harus semua apapun lah bentuk layanan kita harus dipastikan bahwa masyarakat mengetahui informasi yang jelas Betul. soal itu sehingga tidak kabur. Iya. Sehingga ada fungsi kontrol yang dilakukan juga. Iya, toh, Ben. Kalau sebagai ketika evaluasi sudah dilaksanakan tapi biasanya di awal tahun begini apa rencananya nanti? Iya. Jadi tahun ini kan kami berusaha untuk OPD teknis harus semakin siap untuk melakukan upaya-upaya penanganan ketika terjadi laporan. Iya. Sehingga awal tahun itu
Pak Wali Kota lewat suratnya menginstruksikan OPD untuk melakukan evaluasi internal. Iya. Melakukan evaluasi internal. Itu pas hari pertama masuk kantor, itu instruksi pertama tuh. Untuk melakukan evaluasi internal terhadap semua tugas dan tanggung jawab dinas terkait dalam kaitan dengan pengolahan call center 112. Termasuk dengan identifikasi keterbatasan apa yang mereka miliki, kekurangan yang ke depan harus dibenahi. Nah, itu strategi pertama, artinya bahwa secara internal OPD harus siap. Ya. Kita punya aplikasi, kita punya sistem pelaporan ini baik, tetapi ketika OPD teknis tidak siap, itu persoalan. Nah, tapi hari ini kan Om Bert, ketong bersyukur bahwa dengan segala keterbatasan yang dimiliki hari ini, bahwa semua butuh bertahap melakukan pembenahan, tapi hari ini komitmen pemerintah sudah cukup kuat. Dibuktikan dengan hari ini ketong layani kurang lebih 550 laporan. Ya, 550 laporan. Kalau dampak efisiensi kenal apa tidak nih? Call center secara sistem tidak ada dampak anggaran. Ya? Tidak ada dampak anggaran. OPD teknis itu yang mestinya kalau terkait dengan optimalisasi pelayanan publik, mestinya mereka harus dibantu tetap di tengah-tengah efisiensi. Apa yang mereka butuh, yang prinsip harus memang pemerintah harus memperhatikan itu. Dan itu sudah dibicarakan dengan Pak Wali Kota dalam setiap momen rapat, teman-teman menyampaikan kendala. Misalnya soal potong pohon setiap waktu. Iya kan, Pak Wali kan arahkan nih, masyarakat merasa terancam dengan pohon, lalu kemudian lapor ke pemerintah lewat Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini artinya bahwa ini komitmen. Kalau sudah merupakan komitmen dan instruksi pimpinan, ini kan harus ditindaklanjuti. Ya, dalam situasi apalagi mengancam ya. Sifatnya darurat. Pak Dokter, waktu kita tinggal 6 menit sisa, tapi saya belum mengakhiri, saya kasih waktu dulu untuk kata-kata kunci atau apa yang Bapak bisa sampaikan untuk menutup kita punya dialog ini, silakan. Iya, terima kasih Bu Bet. Bapak Ibu masyarakat Kota Ambon, kami harus menyampaikan terima kasih bahwa sampai hari ini kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam kaitan dengan pemanfaatan call center 112 ini sangat baik. Ya. Dan karena itu kami berharap bahwa masyarakat bisa memanfaatkan ya sarana panggilan darurat ini sebaik-baik mungkin. Jangan kita menggunakannya untuk kondisi yang tidak darurat. Karena ketika kita menggunakan dalam kondisi tidak darurat atau main-main, itu berdampak bahwa ada orang lain yang membutuhkannya, mereka akan menjadi korban daripada ketika kita lalai. Sehingga mari masyarakat bisa menggunakan jasa ini. Ingat bahwa pemanfaatan call center 112 ini hanya dalam kondisi kedaruratan, kegawat daruratan. Artinya bahwa ketika tidak diambil tindakan, ancamannya ada keselamatan masyarakat, ya, keselamatan jiwa. Dan itu urgensi dari kedaruratan panggilan darurat ini. Sehingga kami berharap bahwa dengan kerjasama yang baik ini, maka tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan dasar ini bisa maksimal kepada masyarakat. Ya, kami juga menyampaikan permohonan maaf buat Bapak Ibu yang mungkin saja respon time petugas pada saat memberikan layanan itu agak sedikit terlambat. Ya, dengan segala keterbatasan yang ada, kami sampaikan permohonan maaf. Tetapi komitmen Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota hari ini, dan komitmen pemerintah daerah atas kemitraan bersama TNI Polri, SAR, PLN, BMKG dan pihak terkait dalam kaitan dengan penanganan kedaruratan, lalu kami akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini sebaik-baik mungkin lewat kemitraan yang baik dengan masyarakat. Kira-kira begitu Bung Ber. Ya, baik, terima kasih Pak Kadis, atas nama Manjembenan kami ucapkan terima kasih di tengah kesibukan Bapak, tapi masih menyisikan waktu untuk bersama kami selama 1 jam, dari jam 8 sampai dengan jam 9 ini. Terima kasih Bung Ber. Baik. Dan saudara, demikian dialog aspirasi kami di pagi ini. Atas nama tim yang bertugas kami ucapkan selamat pagi bagi Anda yang selamat. Anda yang mengikuti dialog kami ucapkan sukses tetap menjadi bagian Anda. Kita berpisah dan kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan topik dan narasumber yang berbeda pula. Selamat pagi. Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19. Kita dia banyak dana yang mempromosikan situasi masyarakat dalam ini.